Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan, yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 4 SMP Negeri 1 Sidoarjo. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat limpah hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu berkumpul dalam rangka pengimbasan calon guru penggerak Angkatan 4 SMP Negeri 1 Sidoarjo. Setelah melaksanakan kegiatan pengimbasan ini, kami berharap untuk kegiatan hari ini nanti bisa berjalan lancar. Kemudian juga kepada Bapak Ibu Guru sebagai peserta pengimbasan, kami berharap untuk bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan seksama, dan kalau bisa dari kegiatan ini nanti bisa diterapkan di sekolah kita untuk kemajuan dari anak didik kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya minta izin melepas masker Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi kami ruang untuk mengadakan pengimbasan dari kami guru penggerak kepada rekan-rekan sejawat di ruangan ini. Selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dengan kerelaannya meluangkan waktu untuk bersama-sama saya belajar tentang paradigma pendidikan yang baru yang sesuai dengan zamannya pada saat ini, di mana saya sebagai calon guru penggerak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pengimbasan kepada teman-teman sejawat. Pada siang hari ini ada dua modul yang akan saya sampaikan, namun akan saya sampaikan dalam satu sesi saja. Yang pertama modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sedangkan yang kedua adalah budaya positif yang dapat kita lakukan di sekolah ataupun kelas kita. Kita mulai Bapak Ibu. Ada beberapa poin dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang akan saya sampaikan. Nanti tidak akan saya sampaikan semua, hal-hal mendasar saja karena waktu kita terbatas hanya 25 menit.
Intinya adalah pengajaran dan pendidikan ternyata berbeda menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran under which adalah bagian dari pendidikan yang merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari sini pemahaman kita tentang pendidikan jelas menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu kita ada sebagai pamong yang menuntun kepada anak didik kita untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan. Saya lanjutkan bagaimana beberapa konsep yang lain. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, sehingga masyarakat yang beradab atau berkebudayaan tinggi harus dimulai dari majunya pendidikan. Artinya di sini posisi pendidikan sangat penting sekali bagi kemajuan suatu bangsa. Selanjutnya dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan kodrat anak itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana dalam pendidikan kita harus menyelesaikan pertama kodrat alam. Kodrat alam di sini bagaimana kita mendidik anak tidak akan sama di daerah pesisir, di daerah pegunungan maupun daerah yang subur seperti yang sekolah kita ada, itu tidak akan sama. Sehingga kita harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat atau anak didik tersebut. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan ternyata juga harus mengikuti kondisi zaman. Pada era sekarang ini, zaman revolusi industri 4.0, guru seharusnya bisa mengikuti kondisi di mana pembelajaran abad 21 itu banyak menggunakan teknologi. Selanjutnya, dalam proses menuntun anak tersebut, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Kita tahu bahwa begitu anak lahir, mereka sudah mempunyai bakat-bakat tersendiri ketika mereka itu remaja, seperti yang kita didik. Guru tugasnya hanya menguatkan. Jadi ada istilah anak didik itu kertas yang sudah tertulis samar-samar. Sedangkan tugas guru adalah menuntun mereka, menebalkan mereka, sehingga bibit-bibit potensi yang dimiliki oleh anak akan semakin berkembang dan tidak terpengaruh oleh gangguan-gangguan lain. Itulah arti dari keselamatan dan kesejahteraan anak didik kita nanti. Dan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini nanti akan kita implementasikan dalam pendidikan abad 21. Bahkan kalau perlu kita akan lakukan di sekolah kita, di kelas kita. Selanjutnya dengan filosofi dasar yang kita miliki, kita akan melihat bagaimana
dan apa yang bisa kita lakukan pada sekolah kita. Kita masuk kepada pembelajaran atau modul 1.4, yaitu budaya positif, yang dasar-dasarnya identik dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini saya sampaikan bahwa merdeka belajar, karakter, budi pekerti yang sudah disampaikan Ki Hajar Dewantara itu identik dengan goal yang harus kita anak punyai, yaitu profil pelajar Pancasila. Bertakwa kepada Tuhan, kemudian berakhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan berkebinekaan global. Itu hanya semacam perbedaan kata, tetapi konsepnya hampir sama seperti yang diinginkan Ki Hajar, yaitu kemerdekaan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana menciptakan budaya positif di kelas dan sekolahan? Ada perubahan paradigma, Bapak Ibu. Selama ini guru mendominasi agar murid seperti mereka. Ternyata dalam pendidikan era sekarang ini terjadi pergeseran pemikiran. Sebagai contoh, ada istilah stimulus respon tentang anak didik kita. Sekarang model baru adalah teori kontrol. Apa yang membedakan? Yang stimulus respon ini seolah-olah kebutuhan kita itu sama. Anak harus seperti kita dan lain-lain. Seolah-olah yang sudah kita ajarkan itu betul adanya. Tapi ternyata pada paradigma baru, ternyata kebutuhan itu berbeda. Setiap murid mempunyai kebutuhan yang tidak sama dengan kita. Artinya kita tidak bisa memaksakan mereka seperti kita. Kita memaksakan sesuatu yang tidak disukai murid, artinya di sini kemerdekaan belajar sudah tidak ada. Yang betul adalah apa yang dipunyai potensi anak, kita membimbingnya, menuntunnya, tuturi handayani, mendorong. Jadi tidak bisa kita memaksa murid seperti kita lagi. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, seperti yang pertama itu. Padahal dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, pasti berbeda. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kalau ada anak yang salah itu kita vonis salah, itu harus kita hukum seperti itu. Padahal seharusnya kita cari akar permasalahannya apa. Mungkin anak yang berani dengan guru, mungkin tidak menyukai kedatangan guru, itu ya seperti yang kita alami sekarang ini. Ada anak yang kurang menghargai. Cobalah kita mencari akarnya. Mungkin setelah diadakan pendekatan BK dan lain-lain, anak itu dengan orang tua memang nggak rukun, dan orang tua itu memperlakukan dengan sangat keras gitu. Bahkan ketika Pak Andum itu sebagai walinya datang, itu sempat bilang bahwa anaknya itu mau diusir orang tuanya, sehingga menangis. Anak menangis tidak mau pergi itu artinya sebenarnya dia masih mempunyai rasa sayang pada keluarga, tapi dia tidak memperolehnya. Sehingga kita nanti sebagai guru mencari kebutuhan murid itu apa, kasih sayang itu bagaimana. Kebutuhan selain kasih sayang, mungkin Bapak Ibu guru tahu, survival ya, keinginan untuk bertahan hidup, keinginan untuk diperhatikan dan lain-lain. Dengan mengetahui akar permasalahannya, marilah kita cari solusi agar anak itu kembali
seperti teman-teman yang lain. Kita berusaha, saya sendiri pun baru proses. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol saya, itu perbedaannya. Saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita membujuk gagal kita paksa, padahal dalam teori kontrol itu ada solusi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang kalah. Sedangkan dalam teori kontrol, model berpikir kalau bisa menang dan menang. Contohnya dalam suatu debat kita merasa betul menang, orang lain kalah begitu. Itu ternyata tidak baik, Bapak Ibu. Orang yang merasa kalah akan merasa tidak nyaman terhadap kita. Kalau bisa itu istilahnya win-win solution. Yang merasa betul jangan terlalu menjatuhkan kepada yang anak-anak yang salah. Itu perubahan. Sekarang keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu melihat di kelas pasti ada tata tertib ya, tata tertib gitu. Nah, dalam tata tertib itu rata-rata dibuat oleh sekolah untuk ditaati murid. Berarti dari top to down, dari atas ke bawah. Itu berarti nanti kita bertolak belakang dengan kemerdekaan belajar. Dalam teori pendidikan budaya positif muncul istilah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau kita mengadakan diklat pertemuan biasanya ada kesepakatan kelas. Kalau yang kita bahas itu anak orang-orang dewasa. Kalau untuk anak-anak namanya keyakinan kelas. Bagaimana cara membuatnya? Bapak Ibu, untuk kelas 9I saya sudah berusaha membuat keyakinan kelas di mana anak-anak itu berkontribusi untuk mengisinya. Keyakinan kelas itu kalimat yang positif. Kalau peraturan itu benar atau salah, kalau salah melanggar begitu. Misalkan begitu, anak berangkat 5 menit sebelum masuk atau tidak boleh keluar sebelum jam selesai, itu namanya peraturan. Sedangkan keyakinan itu begini, kami kelas 9I sepakat untuk menghargai waktu, untuk berdisiplin waktu, begitu. Itu keyakinan kelas. Anak berpakaian hari Senin biru putih, nanti ada sanksinya kalau nggak dipakai. Lah itu peraturan. Sedangkan keyakinan itu kami murid 9I akan sopan dan tertib dalam penggunaan seragam. Sehingga yang keyakinan kelas itu menjadi bahan kita kalau ada semacam anak-anak yang melenceng atau melanggar peraturan tersebut. Nanti saya mengharap tidak hanya satu kelas saja, 9D juga sudah. Nanti kalau bisa Bapak Ibu setiap kelas itu punya keyakinan kelas sendiri-sendiri. Kita tulis di kertas putih, ditulis di depan. Itulah yang harus kita lakukan. Yang harus dilakukan murid sama gurunya juga. Termasuk nanti semua anak yang terlibat di sana tanda tangan. Artinya kalianlah yang membuat keyakinan kelas tersebut. Ini contoh keyakinan kelas, tidak akan saya bahas. Yang terakhir tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Ini mungkin istilah lama tapi kembali disampaikan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk menghadapi masalah, membantu murid berpikir
tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Saya kemarin membuat contoh sekedar contoh restitusi dan tapi itu menjadi aksi nyata. Ada 3 anak yang sudah masuk dalam restitusi saya. Satu anak 7A itu namanya Yahya karena apa? Dia melakukan kesalahan ketika saya ajar itu main game. Kemudian yang kedua 9I itu ada 2 anak yang berkelahi, itu juga saya restitusi. Yang ketiga itu 9H. Ketika saya ajar itu ada 9H betul ya? Saya ajar itu ada 5-6 anak itu pasti nggak ada. Restitusi itu bukan hukuman, tapi ngajak mereka, nah kamu kan sudah buat keyakinan kelas. Berarti kalau kamu keluar tidak mematuhi keyakinan kelas kamu sendiri. Nah kamu kenapa main game? Oke, saya juga suka main game, tapi waktu, tempat kan tidak cocok. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada istilah lagi ada anak yang salah kita bentak, apalagi kita tonyo. Ya sarana tidak mematuhi itu betul-betul prinsip yang salah total sekali. Kita mengadakan pendekatan restitusi. Sehingga harapan kita itu anak nyaman di sekolah, guru juga nyaman, sekolah juga nyaman sesuai dengan budaya positif. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Silahkan Bu, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Pertanyaan saya tentang segitiga restitusi tadi adalah apakah segitiga restitusi itu bisa dibalik susunannya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu. Dalam segitiga restitusi kan ada langkah-langkah sesuai dengan urutan, seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menayakan keyakinan. Itu nggak bisa dibalik Bu. Karena ini sudah proses. Kalau anak salah itu pertama memang harus menstabilkan identitas. Kalau tahu-tahu sudah solusi, mereka tidak tahu salahnya kan juga tidak sesuai dengan prinsip pendidikan. Itu Bu yang bisa saya jawab. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dari saya cukup akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.